bulan sebetulnya, tetapi kemungkinan kebulan ini kan bisa terjadi karena ada ambisi dalam politik Pak Jokowi, ada keinginan untuk tetap mengatur dari belakang layar melalui Gibran. Jadi makin lama kita makin mengerti bagaimana fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sejarah itu, sejarah demokrasi, justru tidak dibuat selain oleh perilaku politik Pak Jokowi. Semua hal yang kita sebut sebagai cawe-cawe, semua hal yang kita sebut sebagai manipulasi konstitusi, kan semuanya diingat oleh publik. Kita tidak ingin mempersoalkan itu, tetapi ini adalah soal bernegara. Nah, pandangan Pak SBY tentu dimaksudkan untuk memberi semacam pendidikan politik supaya kita taat pada bukan sekedar aturan bernegara tapi etika bernegara, dan etika bernegara itu statusnya lebih tinggi daripada regulasi-regulasi itu. Jadi mungkin sekali nanti akan banyak interpretasi, tetapi saya kira yang dimaksud Pak SBY adalah supaya kita beradab di dalam demokrasi. Pesan yang disampaikan oleh Pak SBY ini, Bung Rocky ya, selain kontennya, isi pesannya, tapi timingnya kan ini juga perlu kita perhatikan. Nah, ini disampaikan menjelang masa-masa akhir pemerintahan Jokowi, dan kemudian publik ini bertanya-tanya, bahkan menunggu-nunggu apakah Pak Jokowi ini nanti bisa mengakhiri jabatannya dengan mulus, dengan soft landing, atau hard landing ya. Mengingatkan situasi sekarang ini terjadi berbagai kekacauan. Ya, karena apa ya? Karena dipicu oleh ulah dari anak dan menantu Presiden Jokowi. Tapi bahkan juga termasuk oleh Pak Jokowi sendiri ya. Ya, ada masalah baru, yaitu yang kita sebut sebagai potensial untuk hard landing, dan semua hal yang memungkinkan hard landing tentu tidak baik bagi kelanjutan kepemimpinan. Kecuali seseorang misalnya dia lagi bikin disertasi, dia kesulitan untuk mencari referensi, tapi sekarang kan disiapkan semacam platform yang disebut apa, Melide apalah itu. Tetapi bagi Pak SBY tentu dia nggak memerlukan referensi, karena pengalaman politik dia sendiri sudah menjadi referensi untuk dia ucapkan sinyal-sinyal itu. Kemampuan SBY mengulur peristiwa sambil melihat jalan keluar dan berupaya untuk memberitahu pada publik. Dari awal itu yang kita sebut model kritik Pak SBY sangat sublim, atau bahkan harus dirasakan di dalam analisis batinia, sama seperti mungkin kalau SBY lagi melukis, dia ingin ekspresikan itu dengan cat minyak, tetapi idenya itu dia tumpukan dulu pada pengalaman, mungkin pengalaman historis dia atau pengalaman romantis dia sebagai seseorang yang di usia pensiun harus pindah wilayah dari politik ke estetik, kan itu intinya. Jadi kita akan membaca sebut aja pidato atau komentar Pak SBY tentang dua matahari itu di dalam konteks hari-hari ini. Jadi anggap aja bahwa SBY lagi melukis politik Indonesia secara estetik dengan akibat-akibat yang politis. Baik, terima kasih.